sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 27 Parmo, yang saya kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN 27 Parmo, dan seterusnya rekan-rekan teman sejawat, guru dan tenaga kependidikan SDN 27 Parmo. Pertama-tama marilah kita ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salam beserta yang salam juga dengan kebenaran dan kehidupan kepada jiwa kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang. Baiklah Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak-bapak dan Ibu semua karena telah berkenan hadir dalam acara destinasi budaya positif, yang mana materi ini saya dapatkan dari saya mempelajari modul di modul 1.4 di program guru penggerak ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita lihat nanti dapat menjadi pelajaran bagi kita dan bisa membuat sekolah kita ini lebih baik ke depan. Baiklah Bapak Ibu, karena suasananya agak tegang, kita di sini akan mencoba dulu untuk menjawab pertanyaan. Di sini saya menyediakan pertanyaan pemahaman. Nanti jawaban Bapak Ibu adalah setuju atau tidak setuju. Ya, setuju atau tidak setuju. Yang pertama itu pertanyaannya adalah hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Silakan Bapak Ibu yang setuju katakan, yang tidak setuju tidak saya katakan ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Ya, yang tidak setuju mana? Tidak setuju. Tidak setuju. 1, 2, 3. Ya. Tidak setuju. Mungkin yang lain mungkin ragu-ragu atau apa ya? Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hasil positif, membaca buku atau membersihkan WC dapat meningkatkan disiplin siswa. Ya. Yang tidak setuju katakan, yang setuju katakan. 1, 2, 3. Ya, 4. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa. Siapa yang setuju katakan? Yang tidak setuju. Ya. Ada 1, 2. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Tadi ada Bapak Ibu yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ya, Bapak Ibu yang nomor 1 yang mengatakan tadi tidak setuju, dapat menjelaskan alasannya kenapa yang pertanyaan nomor 1 itu kita bicara tidak setuju. Boleh Bapak Ibu diminta sarannya atau pendapatnya begitu? Yang setuju. Ya, Pak Enggak. Yang setuju. Yang setuju. Yang tidak setuju dulu. Ya, yang tidak setuju lah dulu. Baik. Jadi pertanyaan tadi yang pertanyaan tematik yang setuju atau tidak setuju tentang hukuman dapat mendisiplinkan siswa.
Mungkin di sini saya tidak setuju tentang hukuman yang dapat diberikan siswa karena dengan memberi hukuman atau semacam berhak jalan dokter akan membedakan atau akan mendiskriminasi terhadap siswa tersebut. Nah, itu saja Pak. Ya, terima kasih atas pendapat Bapak Agra. Apa yang disampaikan Pak Agra tadi itulah pendapat dari Pak Agra. Yang lain bagaimana Pak Ibu yang mengatakan setuju atau tidak setuju? Yang setuju. Tadi yang tidak setuju ya, yang setuju. Mungkin dari Bapak Muhammad tadi. Ya. Atau bagaimana ini Bapak Ibu? Saya ada kertas ya ditulis di sini jawabannya yang nomor 1 misalnya kalau setuju apa alasannya, kalau tidak setuju apa alasannya, jawab sampai nomor 3 ya Ibu. Nah, silakan. Ini yang satu dulu kan? Iya. Nomor 1 atau nomor 2 langsung Pak? Nomor 1 dulu Pak. Nomor 1 dikerjakan. Langsung saja ke ketiga Pak. Langsung aja kita. Ya, langsung aja ke ketiga. Apa alasannya setuju? Ya. Tolong bahasanya saya baik ya. Ayo nih. Sudah ya Bapak Ibu? Mari kita coba jawab pertanyaan alternatif kita yang pertama. Tadi ada yang setuju. Silakan Bapak Ibu yang menyampaikan pendapatnya. Mulai dari siapa dulu yang mau menyampaikan? Ya, Bapak Kepala Sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penghormatan ke Bapaknya dahulu langsung saja sesuai dengan apa yang kita pertanyakan pada hari ini, yaitu masalah setuju tidak setujunya, masalah untuk melakukan hukuman kepada siswa di tempat kita masing-masing. Sebetulnya kalau masalah hukuman itu tetap kita lakukan, memang mau tak mau kita harus mengenakan hukuman kepada siswa itu. Hukuman
itu kan tujuannya untuk bisa berupa atau menjadikan efek jerah, tidak mengulangi perbuatannya kembali. Sebenarnya hukuman itu tujuan hukuman. Kalau tidak ada hukuman, berarti dia melaksanakan melanggar itu sewenang-wenang daripada jauh. Itu hukuman. Kemudian hukuman itu tentu ada tingkatannya, ada catatannya, bentuk hukuman yang perlu kita sepakati sesuai dengan contohnya kalau kelas 1 tentu tidak mungkin sama hukumannya dengan kelas 6. Itu perlu kita pelajari. Kemudian masalah hukumannya itu, pelaksanaan hukumnya itu beda, bentuk hukumannya itu. Kalau kita hukuman kalau setuju kita ada hukuman, kalau tidak ada hukuman itu seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian memberi hukuman positif itu masalah memberi hukuman bersihkan WC atau membaca buku. Itu kalau anak-anak kelas 1 tentu tidak bisa itu, sesuai dengan yang sampai tadi tidak bisa membersihkan WC. Nah, mungkin itu kalau untuk bedanya untuk melaksanakan hukuman itu. Kalau masalah hukuman kita setuju dan wajib kita melakukan memberi hukuman baik sekolah maupun di dalam kita sehari-hari itu hukuman tetap ada. Jadi sekolah lain di luar itu di dalam masyarakat itu ada hukuman juga. Tetap kalau tidak ada hukuman itu mungkin pada zaman diri itu hukumannya antisipasi kita melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Nah, itu sebenarnya hukuman. Kemudian memberikan penghargaan, itu penghargaan itu diberikan untuk memotivasi siswa supaya kalau dia penghargaan tentunya bangga. Nah, jadi itu tingkatannya mungkin sesuai yang saya sampaikan tadi. Yang dari penghargaan itu sesuai tingkat kelas anak. Kalau biasanya yang dari penghargaan itu anak yang kelas 1, kelas 2 itu perlu penghargaan. Nah, itu namanya secara supaya awak tidak memorak. Kalau memorak tentu kita lagi kalau sanam mungkin kita lagi semacam penghargaannya berupa kata untuk meningkatkan motivasi pelajarnya untuk supaya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Pak Faisal yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah kita berikan. Selanjutnya dipersilakan Bapak atau Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya yang lain. Ya, Pak Muhammad Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kami Bapak menjawab atau bertanya itu. Nomor 1 itu hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Itu kami setuju. Kalaulah kita biarkan murid begitu saja, mungkin tidak ada kenyamanannya dia belajar. Baik itu dari kelas 1, kedua, ya sampai seterusnya. Yang memang apakah kerja kita seorang guru untuk mendisiplinkan siswa itu memang kita memberi hukuman yang
sedang-sedang, tidak berat, tidak begitu berat. Kalau begitu berat itu sesuatu yang tidak akan tercapai apa disiplinnya kita Allah. Ya, lanjut nomor 2. Pemberian hukuman dengan hasil positif baca buku atau konsekuen. Yang nomor 2 ini apa? Pemberian hukum itu kalau positif baca buku atau membaca buku itu memang positif. Tapi yang membersihkan WC ini Pak, ini setiap apa namanya setiap sekolah kadang-kadang membersihkan WC. Kalau kita tutup itu bunyinya bagaimana ya? Dia membuang sampah pada depannya, membersihkan selokan. Itu setiap sekolah itu membersihkan WC atas bawah. Ini apa? Kami di situ setiap murid membersihkan WC. Aku pulang kalau di pendapat kami itu memang apa kurang. Kalau bisa kita tukar. Nah, ya itu sudah baik untuk meningkatkan disiplin siswa. Tapi buang WC itu. Ya lain kan ada. Kasih bang. Dia dengan perkataan buang itu diganti dengan dia akhirnya membuang sampah pada tempatnya, membersih selop dan segala macamnya. Itu kan termasuk hukuman berat. Kemudian nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa. Itu benar Pak. Itu setuju. Memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan. Ya, kita motivasi siswa itu kita beri penghargaan. Contoh penghargaan itu kan tidak perlu yang tinggi-tinggi. Untuk memotivasi siswa supaya dia ingin tenang dalam belajar. Kan gitu. Itu Pak. Yang dapat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pendapat dari Bapak tadi yang tadi Bapak mengatakan hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa berarti setuju ya Pak. Memberikan hukuman dengan hasil positif, baca buku atau bersihkan WC dapat meningkatkan disiplin siswa. Bisa ya, bisa tidak, tapi yang WC-nya dibarang. Terus yang ketiga memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Jawaban Bapak tadi setuju. Yang lain Pak Ibu, satu aja dari Ibu kan saya boleh yang speaker ya monggo coba dulu ya pilih aja yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Di sini saya tidak setuju karena hukuman ini cenderung memberatkan atau memberi beban mental kepada siswa. Kalau hal ini dilakukan, peserta didik akan timbul nantinya. Kalau dia sering kena hukuman, dia nanti akan timbul rasa dendam kepada kita yang memberi hukuman. Terima kasih luar biasa sekali pendapat dari Ibu. Brilian sekali Pak ya. Ada lagi yang tidak setuju? Bapak Ibu ya jawab tidak setuju. Ada yang tidak setuju? Ya. Yang mana? Itu ada jawaban yang setuju. Ya, silakan. Silakan. Ya, yang nomor 2 boleh. Nomor 2 atau 3 boleh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi
dengan memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Itu bisa menimbulkan rasa iri bagi siswa yang tidak bisa berprestasi, dan itu tidak dapat, menurut saya itu tidak bisa meningkatkan motivasi siswa. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pendapat dari Bu Jessica. Terus lagi pendapatnya Bu. Nah, selanjutnya kita coba dulu ya untuk bermain, Bapak Ibu. Ya, bermain. Nama permainannya cobalah buka. Ya, ini dua orang, Bapak Ibu. Dua orang berpasangan. Nanti tugasnya yang satu yaitu mengembangkan salah satu tangan, di mana kita membayangkan tangan kita itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga ya, di dalam kepala kita ini, sehingga kita perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, jaga sekuat tenaga, karena begitu pentingnya benda yang ada di dalam tangan kita ini. Jadi itu tugas kita yang pertama. Dan tugas rekan kita nanti adalah mencoba dengan segala cara untuk meminta kepada tangan teman kita itu dengan cara boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan bisa dengan menawari uang, menawari uang agar bersedia untuk membuka kepala tangan. Bersedia untuk bermain? Iya. Kita coba dulu cari pasangannya. Pasangannya yang di samping ada apa Ibu? Ya, terserah yang mana. Apa Ibu? Siapa yang kepala tangan? Ya, kita mulai apa Ibu? Ya. Belum kerja ya. Ya, coba. Siapa yang bisa membuka kepala tangan kawannya? Ya, silakan Bapak. Silakan coba dulu. Ya, coba dulu. Boleh. Terserah bagaimana cara mengatakannya itu. Pokoknya terbuka tangannya. Ya, disetujui dulu. Ayah. Apa smartphone apa? Ya, Pak Pramuka. Ya, silakan. Sekuat tenaga. 1, 2, 3. Terserah. Kritik bisa? Ya. Kritik bisa? Boleh. Boleh. Dimarahi boleh. Boleh, bisa. Ya, sudah, ya. Ya, terima kasih kepada Pak Akbar yang saya itu ada ya, semoga ya. Nah, jadi tadi kita sudah coba permainan ini, ya Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ya, tadi kan yang menutup tangan tadi Bapak Musbaryanto, yang membuka Pak Gerak. Sebenarnya tadi terbuka ya Pak? Iya, terbuka. Ya, bisa Pak jelaskan kenapa bisa terbuka tadi itu Pak? Terima kasih Pak Paruni. Ya. Tadi dari perdebatan kedua sama Pak Musbaryanto, tadi sudah mengeluarkan tangannya dan lalu saya akan membuka ya Pak ya. Dengan demikian saya berhasil membuka tangan kepala Pak Musbaryanto dengan cara membujuk dia. Menuju ya Pak? Ya membujuk Pak ya. Ya,
Jadi siapa sehingga kepala tangannya terbuka, Pak. Jadi jawabannya Pak, siapa yang bisa membuka tangan persaudaraan? Yang membuka tangan itu Pak Kusmarianto, Pak. Pak Kusmarianto. Yang membuka ya. Jadi kita setuju ya bahwasanya yang bisa mengendalikan atau memegang kendali kontrol untuk membuka tangan itu siapa? Pak Kusmarianto. Iya, Pak Kusmarianto. Setuju ya Bapak? Iya, setuju. Nah, kita ini apa? Jadi yang bisa ya, Pak Ibu, yang bisa membuka kepala tangan itu adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Jadi sama ya dengan jawaban kita tadi. Ya. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi yang membuka, yang menutup itu adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan siswa-siswa kita yang itu sebenarnya kita tidak bisa mengontrol apa yang ada dalam diri siswa kita, tetapi siswa itu sendirilah yang membuka dirinya untuk kita. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dalam berbahasa salah mampu membuat karakter. Terus ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Dan keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Penjelasan untuk ini dapat kita kita ambil dari tulisan yang ditulis oleh seorang psikiater dan pendidik yang bernama Dr. William Glasser. Beliau menuliskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Begitu Pak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Ya. Ilusi ini apa? Apa kira-kira ilusi? Ilusi biasanya kita mengatakan ilusi pasti di kita menonton sulap ya, sulap. Seakan-akan dia bisa melakukan itu, bisa dia menghilangkan benda, bisa dia memindahkan benda atau macam ya sebagai macam darah begitu. Padahal dia tidak melakukan itu, tapi dia tidak menggunakan trik begitu. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat sebenarnya memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Ya, walaupun tampaknya kita sebagai guru sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Ya, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kita sebenarnya kita sebagai guru ini merasa kita bisa mengontrol murid kita. Ya, dia bisa membuat murid itu. Jadi takut. Ya, dengan saya dia takut itu. Itu yang sering kita katakan. Atau dengan saya dia segan itu. Ya, itu yang sedang kita katakan. Padahal sebenarnya mereka mengizinkan diri mereka untuk dikontrol. Bukan kita yang mengontrol, tapi dia yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Begitu juga dengan anak kita di rumah, Bapak Ibu. Begitu juga dengan anak kita, ya sama dengan mereka. Dia mengizinkan. Coba kita tekan anak itu terus. Nah, saya yakin dan percaya anak itu akan melawan kita. Ya, karena pemberian kontrol yang diberikannya itu kita gunakan dengan tidak baik. Ya, lalu itu akibatnya anak akan melawan kepada kita. Jadi apabila anak sudah memberikan kontrol kepada kita, pergunakanlah kontrol itu dengan baik dan bijaksana. Terus
Ya, penguatan positif atau bujukan adalah salah satu bentuk-bentuk dari kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Seperti dari pertanyaan pembantu kita tadi yang dijelaskan oleh rekan-rekan kita tadi, bahwasanya katanya ya kita itu bisa penguatan positif atau bujukan, penguatan positif atau bujukan. Bisa juga kita ibaratkan seperti tadi, yaitu memberikan penghargaan itu memang mereka bisa kita kontrol dengan itu, tetapi setelah kita apakah nanti yang apa yang kita lakukan itu kita yakin bahwasanya anak itu tidak akan mengulanginya lagi dengan kita memberikan penghargaan atau bujukan tersebut. Ya, contohnya saja saya gini, kalau seandainya kita menyuruh anak itu untuk melakukan sesuatu dengan iming-imingan, dengan bujukan, nanti apa yang akan terjadi pada kita? Tentunya kita akan melakukan sesuatu itu karena sesuatu. Apabila sesuatu itu tidak ada lagi, nanti akibatnya yang pekerjaan itu akan dilakukan lagi, atau yang kalau kita suruh dengan misalnya buat soal, ya Bapak akan memberikan dia begitu. Jadi nanti kalau seperti itu, nanti mereka akan mengharapkan itu. Kalau tidak berikan dia, ditakutkan nanti mereka akan melakukan sesuatu karena sesuatu, begitu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk kemudian menuju pada identitas gagal. Maksudnya di sini apa, Ibu? Sebenarnya kritik atau kritik yang membuat orang merasa bersalah itu malahan kita nanti akan membuat murid kita menuju pada identitas gagal mereka. Ya, maksudnya di sini identitas gagal, mereka merasa sebagai orang yang gagal, merasa sebagai orang yang gagal. Jadi kita nanti dalam persiapan ini untuk mengkritik itu kita lihat dulu lah, gitu. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi kita secara tidak langsung kita sudah mengajarkan mereka merasa buruk bagi dirinya, sehingga menimbulkan tidak percaya diri kepada anak. Begitu, Bapak. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggungan untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan dan sebuah kekurangan bijak. Pada saat itu pula para dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Jadi sama halnya dengan tadi memberikan penghargaan, ya sama dengan itu. Jadi saya para dewasa kita dengan paksa. Jadi nanti anak-anak itu dengan paksa nanti mau bekerja begitu. Jadi jangka waktu untuk mereka berubah itu akan singkat. Hanya karena paksa itu saja dia mau bekerja. Kalau tidak dipaksa dia mau bekerja, itu nantinya jadi. Nah, di sini terdapat dasar pemikiran dari Hajar Dewantara yang mengatakan tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat
dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam menuntut ilmu dan belajar, Kiai Haji mengibaratkan para pendidik seperti petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Dan itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani. Nah, di sini kita dapat menilai bahwasanya anak-anak memiliki keunikan sendiri, bergerak dengan kecepatan sendiri sesuai kemampuannya sendiri dan punya cerita pengalamannya sendiri. Di sini mungkin kita bertanya Bapak Ibu, ya, apa maksud dari menuntut segala kontrak? Ya, dapat apakah Bapak Ibu sudah paham tentang kontrak ini, apa maksud dari kontrak? Ya, ada Bapak Ibu yang mau bisa berpendapat. Jadi kontrak ini Bapak Ibu adalah apa yang ada dalam diri Anda. Kalau seorang anak itu dia adalah seorang yang senang, seorang yang gembira, seorang yang suka bahagia, suka bermain. Itu yang dimaksud dengan kontrak alam namanya. Nah, jadi menuntut segala kontrak. Jadi terdapat dua kontrak dari anak ini. Yang pertama kontrak alam, yang kedua yaitu kontrak zaman. Kontrak alam di sini maksudnya adalah yang ada pada diri kita. Nah, untuk kontrak zaman ada nggak Bapak Ibu yang mau berpendapat? Kontrak zaman sesuai perkembangan saat dia tumbuh, Pak. Iya, ya, benar Pak Kakak. Bahwasanya pada saat kita tumbuh sekarang zamannya apa gitu. Jadi zaman kita dulu dengan zaman kita sekarang itu tidak bisa disamakan Bapak Ibu. Sekarang kalau dulu mungkin kita bisa dengan kekerasan itu mungkin ya itulah caranya gitu. Sekarang tidak lagi kita bisa melakukan hal seperti itu. Ya mungkin dengan zaman di sini maksudnya dengan gaya belajarnya. Dulu kita melakukan gaya belajar mungkin CPSA, catat buku sampai habis begitu. Sekarang kita perhatikan anak-anak kita dan anak-anak kita, kita akan melihat mereka akan menyenangi teknologi seperti HP. Nah, jadi penggunaan HP ini kalau kita kan itu berpikir anak itu, kalian bermain saja kejadian, mungkin itu yang sering kita ucapkan, bermain game, bermain apa, ya. Sebenarnya tugas kita itu sebagai guru adalah menuntunnya agar bagaimana HP ini dapat digunakan oleh anak kita untuk belajar, digunakan sebagai pembelajaran. Ya, supaya apa? Ya, karena mereka mainnya sekarang, kalau main kita dulu mungkin main dengan menggunakan barang-barang yang kita buat. Ya lah. Sekarang anak itu mainnya dengan HP, berarti mengikuti perkembangan zamannya main pakai teknologi. Ya, jadi itu maksudnya permainan tersebut bisa kita jadikan sebagai media untuk pembelajaran untuk sebagai media pembelajaran. Nah, jadi tujuan yang kedua yaitu tujuan kita sebagai guru di sekolah ini adalah untuk mencapai selamat jiwanya, ya, selamat jiwanya, bahagia raganya, ya, selamat raganya, bahagia jiwanya. Ya, selamat maksudnya di sini kita sudah sama ketahui bahwasanya keselamatan diri, ya, keselamatan diri dan bahagia. Jadi kalau dapat anak-anak datang ke sekolah itu dengan rasa bahagia, yang pulangnya lebih bahagia.
Terus anak-anak yang datangnya dari rumah sudah banyak makan, ya, dapatkan mungkin dia menunggu orang tuanya masak mungkin di rumah, rupanya dia terlambat gitu, lambat datang ke sekolah. Setelah itu Berbeda kemana ya? dapat juga hukumannya dapat ke hukuman. Jadi apalah perasaan anak-anak pada saat itu. Nah, jadi terus dalam perilaku dan anak kita ibaratkan sebagai kita mengibaratkan anak itu sebagai tumbuhan. Kita ini petaninya, ya. Kita ini petaninya, ya. Ibaratkan sebagai tumbuhan. Jadi kalau kita petani, pasti kita sudah mengetahui Pak Ibu bahwasanya kalau menanam karet bagaimana cara merawatnya, menanam cabai bagaimana merawatnya, menanam padi bagaimana cara merawatnya, begitu juga dengan anak kita. Ya, iya, ya. Jadi sebenarnya setiap anak kita itu berbeda-beda. Jangan ada kita Bapak Ibu membandingkan anak kita yang satu dengan yang lainnya, karena mereka memiliki keunikannya masing-masing begitu. Jadi tak bisa kita memaksa kita untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Lanjut. Apakah makna budaya positif? Apa contoh pendapat positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi itu. Jadi tujuan kita menanamkan budaya positif di sekolah itu yaitu agar kita bisa berpihak kepada peserta didik. Kenapa? Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Kritis ini, artinya kita, ya seperti yang disampaikan Bapak Muhammad MPD waktu dulu, kita menyusun visi prakarsa perubahan, visi dan prakarsa perubahan pada sesi pembimbingan 2 ya, Bapak MPD. Jadi ini harus memiliki anak yang kritis begitu, sesuai dengan visi dari sekolah kita. Terus agar anak yang mempunyai rasa hormat dan rasa bertanggung jawab, gitu. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah yang pertama yaitu apakah cara efektif, apakah masih perlu ditinjau kembali budaya disiplin positif di sekolah kita ya Pak Ibu. Apakah disiplin positif kita telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Yang kedua, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Jadi kita nanti belajar ya. Jadi kita dari pertanyaan kita pertama tadi kita mengatakan belajar tentang ditanyakan tentang disiplin dari yang itu. Di sini kita akan belajar. Yang ketiga, apakah kaitannya dengan nilai-nilai kebaikan? Apa sebenarnya makna dari disiplin? Kata disiplin biasanya sering kita kaitkan dengan apa? Iya, tata tertib, teratur, dan kepatuhan dan peraturan. Kata disiplin bisa sering dihubungkan dengan hukuman, pasti itu. Kalau didisiplinkan anak, pasti dengan hukuman, begitu. Padahal itu sesungguhnya berbeda antara disiplin dengan hukuman, dengan tata tertib, dengan aturan itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi disiplin ini dengan hukuman berbeda. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi
janganlah kita memberikan hukuman kepada anak. Jadikan hukuman tersebut sebagai pilihan terakhir bagi kita, sebagai pilihan terakhir bagi kita untuk mendisiplinkan anak, gitu. Kiai Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang maksud oleh Kiai Dewantara adalah disiplin diri. Jika kita tidak memiliki motivasi yang tenang, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ini paham ya? Ya, maksudnya disiplin itu adalah seperti yang dikatakan Ibu waktu itu apa? Disiplin itu harus dari mana? Dari contohkan dari dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri. Sebenarnya yang harus disiplinkan itu diri sendiri. Artinya kalau disiplin yang apa? Artinya kalau dapat anak itu disiplinnya dari dalam diri. Ya, bukan dari eksternal atau dari luar seperti kita yang memberi perubahan. Kata kita anak mau mengikuti peraturan atau karena hukuman dia mau mengikuti peraturan, bukan yang seperti itu. Tapi yang harus kita lakukan bagaimana caranya kita menentukan disiplin dari dalam diri anak didik kita, begitu. Lanjut. Kita dalam cara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan atau kebajikan ini kebaikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, dan Kautsar mengungkapkan bahwa dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi fisiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Jadi yang perlu ditanamkan atau ditingkatkan dari anak itu adalah motivasi dari dalam dirinya atau motivasi intrinsipnya. Kalau motivasi dari dalam namanya intrinsik, kalau dari luar namanya ekstrinsik. Begitu. Contoh dari luar itu apa? Kita sudah ya. Sudah membahasnya tadi, bahwasanya yang dari luar itu contohnya seperti hukuman, pemberian penghargaan, ya itu adalah contoh motivasi ekstrinsik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang universal itu Bapak-Ibu. Nilai artinya nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, bisa kita baca contoh nilai kebajikan. Ini contoh ya, yang dari institusi atau organisasi, sebuah organisasi. Contohnya profil pelajar Pancasila itu berkembang terdapat pada Tuhan Yang Esa, berhala mulia dan berkat mulia, berkebinekaan global, kegotong mandiri, kedaulatan kritis, ya itu contoh-contoh nilai kebajikan dari suatu institusi atau organisasi. Ada dari IDO Pribadi Yes Program dan terus 9 pilar karakter Indonesia Architects Foundation. Ya, itu contohnya. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya atau bagaimana? Ya, ada. Ya.
motivasi yang motivasi perilaku manusia, atau kenapa manusia itu melakukan sesuatu begitu. Yang memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu teori motivasi perilaku manusia. Dia membuat manusia berperilaku atau berperilaku ini. Dia yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu yang pertanyaan yang masih sering timbul. Kalau kita menghindari berperilaku karena kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu ya, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oke, seperti itu pertanyaannya. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya. Orang yang akan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya? Nah, kenapa saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ya, karena hukuman bersifat sekarang dari pihak guru yang memberikan, dan murid akan menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Ini sering kita lakukan, ya, sering kita lakukan. Ketika kita berbicara di depan, kita sering mengatakan kepada orang, ayo kamu, tak bisa diam kamu. Ya, kenapa kamu berbicara dengan orang? Kenapa kamu mengganggu teman? Begitu bahasa kita itu. Ya, jadi sebenarnya itu tidak boleh kita lakukan. Jadi untuk mengatasi hal ini, yang harus kita lakukan adalah membuat kesepakatan, membuat kesepakatan sebelum kita berbicara mungkin dengan anak-anak. Jadi mungkin bisa kita sampaikan, bapak mau berbicara di depan, seperti itu contohnya. Apa yang harus kita lakukan hendaknya kalau bapak berbicara di depan? Nah, jadi kita tanyakan dulu ke anak-anak, kita tanyakan dulu kepada mereka. Pasti mereka nanti akan mempunyai jawaban masing-masing. Nanti kita ambil dulu. Jadi apabila terjadi sesuatu yang misalnya mereka berbicara atau mengambil depan, kita kembalikan lagi kepada dia. Kita katakan bahwasanya tadi kita sudah membuat kesepakatan dan siapa tadi yang membuat kesepakatan. Dia mereka bisa menjawab kami gitu. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian konsekuensi dibuat oleh pihak guru ke sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima dengan ada pelanggaran. Itu beda hubungan dengan
konsekuensi. Nah, hukuman tadi tidak diketahui kalau konsekuensi sudah dibuat dalam kesepakatan. Nah, ini contoh baru. Jadi apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ini Bapak Ibu, hukuman kita sering memberikan hukuman. Inilah yang akan terjadi apabila kita sering berhukum. Yang pertama, itu hukuman itu bagi mereka itu adalah sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi, sesuatu yang menyakitkan kepada mereka. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya, maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Mereka akan menyimpan rasa itu di dalam hatinya. Iya, begitu Bapak. Rasa dendam. Anak akan membenci disiplin. Misalnya dengan kata disiplin dia mau lari ke jauh lagi. Nah, kita lihat itu ketika ada upacara negara di lapangan, itu kalau masyarakat yang sudah lama-lama itu kan dia sering didisiplinkan oleh gurunya dulu. Nah, kita lihat itu. Nah, mereka tidak mau mengikuti upacara bendera. Mereka berdiri, malah mereka sembunyi itu. Nah, kita lihat. Tapi kalau kita turun dalam hati apa makna dari kemerdekaan itu, mungkin mereka sendiri yang datang ke lapangan untuk merayakan kemerdekaan tersebut. Nah, itu bentuk dari hukuman yang selalu diberikan oleh gurunya dulu di sekolah. Yang ketiga itu yang berikutnya, yang keempat, hukuman itu merupakan paksaan. Yang berikutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang berikutnya, konsep diri yang buruk. Ya, di sini. Ya, yang berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, memicu bahasa Allah. Memicu. Sehingga memicu, tapi pada belum jadi memicu. Ya, berbohong dia. Berbohong. Yang berikut, akibat hukuman itu mungkin mereka marah, merasa bersalah, atau merasa dipermalukan, ya, merasa tak dihargai. Itu akibat dari hukuman yang kita berikan. Ya, merasa bersalah, marah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu akibatnya. Berikut konsekuensi, yaitu sesuatu yang harus terjadi karena adanya aturan. Kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, gak menghargai disiplin. Yang keempat, stimulus tanggapan. Yang berikutnya, mendorong anak agar dapat menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau ya. Nah, ini seperti ini hukuman untuk konsekuensi seperti itu. Ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah tetap hukuman. Dari keliling lapangan hukuman, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis konsekuensi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa yang mereka lakukan seharusnya itu yang mereka kerjakan. Ya, mereka terlambat kedatangan ke sekolah. Sebenarnya apa yang harusnya kita lakukan untuk kedepannya? Kita memintanya untuk menyelesaikan masalah agar mereka jangan terlambat lagi. Jangan disuruh bersikap besar. Ada kaitannya antara terlambat dengan bersikap besar, Bu? Tidak ada ya. Ya, contohnya itu yang coret apa itu? Membersihkan coretan yang dibuat meja tulis. Jadi anak mencoret meja lagi. Ya, mencoret meja. Kita suruh dia rumah bendera. Ada hubungannya? Tidak. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan adalah menyuruh mereka, meminta mereka untuk membersihkan yang dicoret. Jadi apa yang dilakukan
sesuai tidaknya hukuman itu kita berikan. Karena hukuman itu atau konsekuensinya itu jangan yang berlainan begitu, yang tidak sesuai, yang tidak nyambung. Ya, tidak ada nilai pengajarannya di sana. Jadi itu kenapa sekarang ini lain disuruh, lain dikerjakan. Nah, itu nantinya jadinya. Berikut Bapak Ibu, ini restitusi. Nah, ini perlu kita pahami Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini kita harus kolaboratif, artinya antara anak dengan guru yang untuk mencari solusi untuk permasalahannya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin, memiliki tujuan disiplin positif dan memilihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka cari, mereka percayai, yang mereka percayai. Jadi tujuan kita bukan mencari kesalahan murid kita, bukan mencari kesalahan yang mereka buat, tapi mencari atau menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Yang berikut itu melalui peningkatan restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan murid dan refleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menentukan korban, tetapi juga menentukan orang yang telah berbuat salah. Jadi sama-sama kita yang melakukan tindakan dan yang menjadi korban itu sama-sama menentukan nanti kalau kita melakukan restitusi ini. Berikut keyakinan keras. Mengapa namanya keyakinan keras? Mengapa tidak keyakinan keras saja? Keyakinan keras adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal seperti yang tadi, yaitu prinsip-prinsip atau sesuatu yang kita sepakati bersama, begitu. Kita sepakati bersama. Lepas dari latar suku, negara, bangsa, maupun agama. Keyakinan di sini bukan rukun iman, bukan keimanan. Keyakinan di sini bukan keimanan, tapi nilai-nilai, sesuatu nilai yang kita sepakati bersama-sama. Lanjut pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas ini? Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa nyata pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa membuat orang dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga menjadi ingat dari konten yang semua orang kelas. Keyakinan kelas sebagai suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua orang kelas sebenarnya memiliki ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kayak berikutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini Bapak Ibu, keyakinan kelas ini jadi yang saya pelajari itu ada namanya keyakinan kelas, ada namanya kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas ini kita buat pada saat di awal semester.
Iya, di awal semester kita sepakati aturan yang ada di dalam hotel kita, di dalam kelas kita ini kita buat sebuah aturan dulu. Ya, aturan itu contohnya aturan apa yang di dalam hotel apa contohnya kira-kira apa itu? Kita izin kalau keluar. Ya. Apa ini? Masuk ruangan kelas 1. Terus mungkin apa yang baru kalau sedang menerangkan guru baru? Ya. Iya. Bapak Ibu ini sebenarnya sudah hebat dalam membuat keyakinan kelas. Kenapa? Jadi kata-kata yang Bapak gunakan tadi itu adalah kata-kata yang positif. Tadi kita minta izin. Berarti sebenarnya kalau dulu kita membuat begini, tidak boleh keluar kalau tidak minta izin. Ya kan? Kalau kata-kata tidak boleh itu sebenarnya kata-kata yang negatif. Ya, kata-kata negatif. Apalagi tadi Pak Andra tadi? Kelas 1 ya. Mungkin dulu kita bahasa kata mungkin ini. Boleh memakai sepatu di dalam kelas. Ya. Kata-kata tidak boleh itu kita tukar dengan kalimat yang positif. Kalimat yang positif. Nah, tidak boleh kata tidak boleh, jangan. Nah, itu tidak boleh kita gunakan dalam perbuatan keyakinan kelas. Itu tentang keyakinan kelas. Kalau tentang kesepakatan kelas itu kita buat sebelum kita laksanakan PDR pembelajaran itu. Ya, kita buat. Ini contoh keyakinan kelas yang di kelas 1 contohnya itu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu bersama. Nah, itu yang kelas 5 BK. Nah, itu. Tentunya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, komitmen terhadap setiap tugas dan biasa membantu. Ini juga nantinya akan berkaitan keyakinan keras ini dengan restitusi nanti Bapak Ibu. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu nanti kita tanyakan. Setelah kita buat ini, nanti ada permasalahan di mulai kita bisa menggunakan ini sebagai pertanyaan kita ya untuk menanyakan keyakinan mereka. Kita akan masuk ke sini. Terus kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar manusia ini apa itu? Nah, ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis, bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, untuk kasih sayang, rasa diterima. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Psikologis, ya, jiwa, ya, kebutuhan jiwa. Yang kebutuhan hidup itu untuk hidup kita, tubuh kita. Ya, yang satu ini aja yang untuk selebihnya untuk psikologis kita, yang kasih sayang, kepuasan, kebebasan itu merupakan kebutuhan psikologis. Sebenarnya
satu pertanyaan pematih. Di sini ada kasus sebuah bar berwali kelas 2 SD PKI sedang bingung menghadapi ujian salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Anda, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Anda melakukan hal itu? Ya, sudah pendapatnya. Terima kasih Budi. Kalau saya menjadi seorang ibu-ibu atau ibu bapak, saya akan memanggil anak tersebut dan akan melakukan pendekatan segitiga restitusi tentang apa permasalahan beliau sebenarnya. Mungkin menurut saya kira-kira alasan Doni ketika itu mungkin bila anak ini tidak membawa bekal dari rumah atau anakku tidak ada persiapan orang tuanya. Terima kasih Budi. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sangat luar biasa sekali jawaban Pak Anda. Karena mungkin saja itu hal tersebut bisa terjadi. Ya, kita lihat ini. Nah, ini dia. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Anda sebaiknya mencari tahu dulu ya, Pak. Mencari tahu alasan Doni, kenapa Doni melakukan hal itu. Mungkin ada sesuatu kebutuhan yang mana yang sedang berusaha diberi Doni, yaitu mungkin kebutuhan bertahan hidup mungkin begitu, atau kasih sayang atau perhatian. Ini lihat, apabila jawaban ini karena ia lapar dan orang tua tidak kekurangan yang berterima kasih, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apabila ada seperti mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia, ketika teman melakukan tindakan itu, maka kebutuhan yang diperlukan Doni adalah kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Kalau seperti nomor 3, apabila jawaban Doni adalah merasa hebat karena temannya tadi menjadi takut, maka Doni ini karena kekuasaan, kebutuhannya karena kekuasaan. Dan apabila dia adalah merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, mungkin ibunya tidak dapat membawakan makanan itu saja, maka kebutuhan yang diperlukannya adalah kebutuhan terkait kebebasan. Yang berikutnya, apabila Doni menjawab bahwa dia melakukan karena iseng, itu kan mungkin karena kesenangan, kebutuhannya karena kesenangan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada restitusi. Di dalam restitusi ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dalam posisi kontrol ini, yang pertama kita menempatkan diri sebagai seorang penghukum. Apa itu sebagai seorang penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, kita memposisikan diri sebagai korban merasa bersalah. Yaitu korban merasa bersalah akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah terhadap diri. Kemudian posisi teman, pada guru bisa negatif atau positif. Posisi di sini merupakan hubungan baik yang terjadi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan hubungan untuk menghargai seseorang. Berikut pemantau. Ini pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Berikut manajer, posisi di bawah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid melakukan pertunjukan perilakunya dan untuk murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui posisi kontrol kita di mana, ya silakan kita lihat sebuah video, ya, di mana nanti video ini dapat menginspirasi kita, mudah-mudahan menginspirasi kita dalam menentukan menyelesaikan masalah kita. Di mana kita memposisikan diri kita.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, dilepas dulu. Ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Si pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Tadi kita sudah melihat 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Dari kelima posisi yang paling disarankan adalah posisi manajer. Untuk menjadi seorang yang bisa menempatkan posisi sebagai seorang manajer, kita harus mengetahui tentang segitiga restitusi. Bagaimana cara melakukannya? Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini nantinya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dengan pertanyaan-pertanyaan, kalau untuk menstabilkan identitas bisa sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini pertanyaannya bisa diajukan untuk menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya bisa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Untuk menanyakan keyakinan itu pertanyaannya bisa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menjadi seorang manajer yang menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini menstabilkan identitas. Ya. Itu. Nah, ini contohnya lagi untuk lebih pahamnya tentang penggunaan segitiga restitusi. Marilah kita menonton sebuah video lagi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru
atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Nah, kira dia tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi ini refleksi Bapak Ibu, silakan ditulis itu untuk berdasarkan yang ada tertulis di layar kita. Refleksinya, silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan ya, bukan. Baiknya, saya dulu. Siap. Satu aja. Ya, yang nomor 1 dulu. Ada apa yang menarik Mas saya yang saya lakukan? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi hal baru yang saya dapatkan dari paradigma yang telah kita saksikan tadi, yaitu kita sebagai manajer. Jadi di dalam menerapkan budaya positif itu di dalam sebuah sekolah, kita harus berperan sebagai manajer. Hanya itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru sekali ya jawaban dari bagaimana tadi bahwasanya hal baru yang dilakukan mereka adalah nantinya dia akan memposisikan diri sebagai seorang manajer. Ya, terima kasih.
Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Widya Destika untuk menyampaikan refleksinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang telah disampaikan tadi oleh Pak Rudi, dari refleksi yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi dari paparan tadi saya termotivasi dan ingin menerapkan segitiga restitusi ini di kelas, yaitu khususnya pada posisi manajerial. Manajer, karena ini sangat baik untuk kita lakukan terhadap peserta didik. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Ya, jadi sudah dapat ya apa yang diinginkan oleh Bu Widya Destika tadi. Selanjutnya Bapak Rafi Marloga, silakan. Ya, pertama pakai yang saya lakukan selama ini. Ya, Baik, terima kasih Pak Rudi. Mungkin dalam refleksi ini dari penjabaran seperti tadi ada nomor 3 peran ngomong seperti apakah yang kita lakukan selama ini. Mungkin peran yang sudah dilakukan seperti yang ada restitusi yang dimana di Bordia. Mungkin sebagai teman selama ini saya anggap murid itu sebagai teman sehingga mereka itu dekat dengan saya gitu. Mungkin itu. iya. Ya, mungkin kebanyakan dari kita yang ada yang bersingkat ini sebagai teman. Ya, mungkin ada yang lebih parah yang dipakai itu sebagai pemimpin ya kan. Pemimpin biasanya itu pemimpin bukan rasa bersalah. Ya. Tapi yang paling apanya dari yang di posisi tadi yang paling kita kuasai biasanya itu posisi sebagai teman gitu. Nah, terima kasih atas pendapat warga. Nah, selanjutnya para amal seperti apakah yang telah saya pelajari seperti apakah yang saya setelah mempelajari materi ini sebagai apa setelah ini. Ya, tadi kita sudah terjawab oleh Widya Destika, yaitu sebagai manajer. Setuju ya Pak? Iya, setuju. Nah, terima kasih terima kasih pada Bapak Ibu yang telah mau bersedia menyediakan waktunya untuk saya di sini menyampaikan inspirasi budaya positif ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat kita terapkan di sekolah dan kita bisa meningkatkan diri kita sebagai seorang manajer dan meningkatkan segitiga institusi dalam penyelesaian masalah kita di sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang salah saya maaf atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ada versi. Iya,